Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pelajaran Pak Kosasih. Ya. Dan mudah-mudahan dalam suasana pandemi ini kita masih tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Oke, anak-anakku, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Mudah-mudahan semuanya hadir ya. Oke, semuanya hadir. Ya. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan Pak Kos, yaitu pelajaran IPA ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Tetapi nanti akan dibahas pertama kali tentang reproduksi pada tumbuhan. Kalian kemarin sudah belajar tentang reproduksi pada manusia ya. Tentunya mungkin apakah ada persamaan atau tidak antara reproduksi manusia dengan reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Mari kita lihat dan ikuti pelajaran dengan Pak Kosasih ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kalian untuk mengikuti pelajaran Pak Kosasih. Oke, tema hari ini adalah judulnya reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, manfaat pembelajaran. Nanti kalian setelah belajar dengan Pak Kosasih, setelah kalian mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami berbagai macam reproduksi pada tumbuhan dan hewan sebagai refleksi pendekatan diri kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang materi reproduksi pada tumbuhan, sebelumnya ini tolong amati gambar ini. Ini kalian tahu apa ini? Pohon apa ini? Ya, ini pohon pisang ya. Pohon pisang. Kira-kira pisang itu berkembang biak dengan apa ya? Apakah sama dengan pohon yang lain? Misalkan dengan pohon jambu, atau pohon mangga, atau pohon talas, atau pohon lainnya? Ada yang tahu kira-kira pohon pisang ini dia berkembang biak dengan apa ya? Biasanya di sini nih, di bawah ini ya, ada muncul seperti ini ya. Jadi seolah-olah ini pohon pisang yang kecil begitu. Kok bisa tiba-tiba muncul dari sini ya? Kenapa kira-kira? Apa sih jenisnya perkembangbiakan pada pisang ini? Silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Barangkali ada di antara teman kalian yang sudah tahu ya, pisang itu berkembang biak dengan apa kira-kira ya? Silakan didiskusikan. Dikasih waktu sekitar 2 menit atau 4 menit ya. Silakan diskusikan dengan teman kalian. Oke, baik. Ya, ini ada yang tahu pohon pisang berkembang biak dengan apa? Ya, betul. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas ya. Namanya tunas. Jadi munculnya dari bawah sini. Jadi nanti akan membentuk tunas seperti itu ya. Oke.
Oke, setelah itu kalian akan diberikan LKPD ya. Di situ ada beberapa macam tumbuhan yang ditampilkan. Nanti kalian diskusi dengan kelompok kalian ya, jenis-jenis reproduksi yang ada di LKPD tersebut ya, dengan berbagai macam tumbuhan. Silakan nanti diberikan waktu sekitar 10 menit ya untuk membahas LKPD yang sudah dibagikan dengan kelompok kalian ya. Silakan diskusikan dan mohon kerjasamanya semuanya ya. Dalam satu kelompok kita harus bekerja sama dengan baik. Baik, sudah selesai waktunya berdiskusi kalian dengan teman kalian ya tentang bagaimana macam-macam reproduksi pada tumbuhan ya. Jadi ternyata setelah kalian diskusi dengan teman kalian itu ada berbagai macam jenis berkembangbiakan ya tentunya. Sedangkan kita tahu bahwa tumbuhan yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat beragam dan beraneka ragam ya. Dan tentunya berbagai macam tumbuhan itu juga berbeda ya perkembangbiakannya. Baik, kita bahas ya. Nah, ternyata reproduksi tumbuhan itu ya ada yang sifatnya aseksual dan juga ada seksual ya. Aseksual itu artinya tumbuhan berkembang biak dengan cara kawin ya, aseksual atau disebut dengan generatif ya. Jadi dengan cara kawin ya. Kalau kawin kan istilahnya ada maaf. Aseksual itu artinya tumbuhan berkembang biak dengan cara tidak kawin ya atau vegetatif seperti itu. Nah, sementara seksual itu tumbuhan berkembang biak dengan cara kawin ya. Nah, kalau kawin itu kan ada betina dan jantan ya. Nah, kalau seksual itu nanti dibagi lagi di sini seksual ada alami dan ada buatan. Jadi kalau alami ini macamnya banyak, spora, tunas, umbi. Nah, berarti tadi ya pisang itu berkembang biak dengan cara aseksual, tepatnya tunas ya. Kemudian buatan ya, ada stek, merunduk, okulasi, cangkok, dan kultur jaringan. Nanti kalian akan lebih banyak di depan ya, kita akan bahas mengenai macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara seksual ini, baik dengan cara alami atau dengan cara buatan. Kemudian seksual ya, seksual ada ya ada dua kelamin ya, betina dan jantan. Putih, kemudian sel telur, jantan, serbuk sari, dan sperma ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Aseksual alami atau vegetatif alami ya, yaitu berkembangnya tumbuhan tanpa bantuan tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anakan tanaman baru. Apa saja sih yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara seksual? Yaitu terdiri dari yang pertama umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas, akar tinggal, kemudian spora, dan juga tunas adventif. Lalu selanjutnya, nah tadi macam-macam aseksual ya. Umbi lapis tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Contohnya seperti bawang merah dan bawang bombay. Nah, jadi umbi lapis itu ada tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Jadi di sini ada tumbuhnya tunas begitu ya. Nah, tumbuhnya tunas di sini. Jadi pada sela-sela lapisan
umbi ya. Contohnya seperti bawang merah dan bawang bombay ya. Bawang merah itu yang biasa kita konsumsi ya. Mungkin kalau bawang bombay, ada yang tahu bawang bombay? Ya, bawang bombay ya bentuknya itu panjang ya. Kalau bawang merah itu bentuknya seperti ini ya. Ada juga bawang merah seperti ini ya. Nah, ini yang kita biasa konsumsi buat bumbu dapur seperti itu pasti ada ya. Nah, itu bawang merah. Kemudian yang selanjutnya adalah umbi batang. Nah, batang yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru ya. Contohnya kentang dan ubi ya. Kentang seperti ini, jadi ubi seperti ini. Jadi ada umbi batang ya. Artinya batang yang beralih ini fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru seperti itu ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar karena cadangan makanan ya. Contohnya ada singkong dan wortel. Nah, ini kedua makanan ini ya. Ini kedua tanaman ini berkembang biak dengan cara umbi akar. Jadi di ujung-ujung ini di akarnya sebenarnya akar ya, cuman termodifikasi menjadi apa namanya itu umbi ya, berbentuk umbi termasuk di wortel. Lalu geragih atau stolon ya, yaitu batang yang menjalar secara terus-menerus di mana pada ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru. Jadi misalnya nih contoh tanaman rumput taki, arbei, kangkung, stroberi dan lain-lain. Contoh ya. Lihat ini. Ini stroberi ya. Jadi batang ini sebenarnya dari batang ya, bukan dari akar. Ini batang yang menjalar. Nah, dari batang ini nanti di ujungnya itu ada atau di bagian ruas-ruas ini itu muncul tanaman baru ya. Rumput taki juga sama ya. Sama ini namanya batang yang menjalar, kemudian di ruas-ruas ini dia muncul tanaman baru ya, anakan dari tumbuhan tersebut. Gerage itu istilahnya adalah stolon. Lalu berikutnya akar tinggal atau rizoma. Tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah ya. Jadi akar tinggal atau rizoma itu adalah tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah. Contohnya adalah keladi ya. Kemudian alang-alang, jahe ya, terus dan lain-lain ya mungkin ya. Ini jahe. Kemudian ada juga alang-alang ya, alang-alang itu rumput yang tinggi gitu ya. Alang-alang itu tumbuhan yang biasanya itu pengganggu sih ya, mengganggu lahan biasanya gitu ya. Keladi, kemudian juga jahe ya. Ini adalah dengan rizoma. Dia berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal seperti itu. Lalu spora ya, spora. Spora. Cara tumbuhan paku, lumut, dan jamur berkembang biak dengan membentuk spora. Tempat tunas baru akan muncul. Nah, seperti ini lihat spora ya. Jadi biasanya di ini daun-daun tanaman paku ya. Nah, nanti di sini di pinggir-pinggir itu ada yang apa namanya itu spora. Tepatnya di sini biasanya spora di sini tempatnya. Tumbuhan lumut juga sama ya. Jamur juga sama, dia memiliki spora ya. Jadi nanti ada siklusnya kalau untuk ini ya, untuk tumbuhan paku, jamur dan lumut ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lihat. Ini spora dilepas ya. Jadi ini apa? Sporofit ya, sporongium, antheridium, di batang, di zoid, daun,
kumpulan daun. Kemudian ini ada di spora dilepas ya. Nanti setelah ke bawah dia akan menjadi tanaman baru. Tunas. Nah, tadi di awal Papa sudah menampilkan sebuah gambar pisang ya. Nah, ini jadi kalau pisang itu berkembang biak dengan cara tunas ya. Nah, contohnya adalah pohon pisang, bambu, tebu, dan lain sebagainya. Jadi semua ini berkembang biak dengan tunas. Apa sih tunas? Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Jadi tunas itu adalah anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Seperti itu. Oke, ada juga tunas adventif. Nah, kalau tadi kan kalau tunas doang kan pisang itu kan nanti dia di dalam batang ya. Tunas adventif ya. Tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu. Nah, kalau ini pada bagian tertentu ada tunas seperti pada akar dan daun. Nah, seperti ini ya. Pohon cemara, cacak bebek, kesemak sukun. Nah, nanti dia ada di daun itu. Nah, kalau ini di daun ya. Kita tancapkan daun. Terus nanti di daun ini muncul tunas yang akan menjadi tanaman baru ya. Nanti menjadi tanaman dewasa. Kemudian vegetatif buatan. Nah, yang tadi kan tunas, kemudian rhizoma, kemudian geragi atau stolon, kemudian tunas adventif, umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Nah, semuanya itu vegetatif alami. Kalau sekarang itu vegetatif buatan ya. Jadi berkembang biaknya tumbuhan dengan bantuan campuran tangan manusia. Jadi kalau ini dibantu oleh kita ya, oleh manusia ya. Kalau nggak dibantu itu nggak akan jadi ya, nggak akan muncul namanya reproduksi buatan jadinya ya. Contohnya adalah cangkok, stek, merunduk, menyambung atau menempel ya, seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Cangkok adalah menghilangkan sebagian kulit, cabang atau batang tanaman, kemudian ditutup dengan tanah subur dan tunggu sampai tumbuh akar. Nah, seperti ini. Ini kan batang yang sudah tua ya, yang ada kambiumnya. Dikupas dulu kulitnya sampai bersih, tapi kambiumnya nggak dihilangin ya. Nah, kemudian setelah kira-kira seperti ini ya, nah nanti akan dibungkus ya. Di sini isinya tanah dan pupuk juga. Biarkan sampai muncul kayak tanaman kecil gitu ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini nanti mungkin diambil ya. Muncul akar di sini. Nah, muncul akar nanti diambil, dipotong di bawahnya, nanti dipindahkan ke tanah ya. Biarkan sampai dia menjadi tumbuhan dewasa. Ini cara-caranya ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing ya. Bagaimana cara kita membuat cangkok yang mencangkok suatu tanaman ya. Nah, ini stek batang. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara pemotongan dan memisahkan beberapa bagian tanaman atau tumbuhan. Ini stek batang ya. Ini singkong ya, singkong. Singkong dipotong-potong, kemudian nanti ditanam di tanah. Tapi ingat jangan kebalik ya nanamnya ya. Jadi yang bagian pinggir ini yang ke atas berarti dia yang akan menjadi bakal daun. Ini yang bagian ini yang akar ya. Nah, ini seperti singkong ya, stek batang. Okulasi atau menempel adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas yang muncul dari suatu tanaman ke tanaman lain. Jadi ini ya, ditempelkan ke sini, nanti dia akan akan menjadi batang yang baru, tumbuh yang baru, menempel ya.